Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bil ikhtifa wal ikhtisar, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah tarbiyah yang berasal dari kata robba yarubbu. Dalam mu'jam bahasa Arab, kata tarbiyah memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu robba yarubbu, tarbiyah yang memiliki makna memperbaiki, menguasai urusan, memelihara dan merawat, atau biasa memperindah, memberi makan juga bisa. Selanjutnya, menurut John Dewey, arti pendidikan adalah sebuah proses mengatasi kecenderungan alami, bawaan diri dari manusia yang buruk, dan menggantinya ke dalam kebiasaan yang diperoleh di bawah pengaruh dari luar, pembelajaran. Pendidikan yaitu adalah proses membimbing manusia dari kegelapan atau kebodohan dan pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun non-formal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka hidup. Sedangkan akhlak dari sudut kebahasaan berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau biasa tabiat atau kelakuan, juga bisa atau watak, kebiasaan atau kedoliman, dan peradaban yang baik. Kata akhlak merupakan jamak dari khilkun atau khulukun yang artinya sama dengan arti akhlak sebagaimana telah disebutkan di atas. Kata akhlak dan khuluk keduanya dapat dijumpai pemakaiannya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 bagaimana wa innaka la'ala khuluqin azim. Adapun akhlak yang kelihatan adalah kelakuan atau muamalah. Kelakuan adalah gambaran dan bukti adanya akhlak. Maka bila kita melihat orang yang memberi dengan tetap di dalam keadaan yang serupa, menunjukkan kepada kita akan adanya akhlak dermawan di dalam jiwanya. Adapun perbuatan yang terjadi 1 atau 2 kali tidak menunjukkan akhlak. Dari pengertian sedikit di atas tadi tentang pengertian akhlak, dapat disimpulkan bahwa akhlak atau khuluk adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara sopan, secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Jadi pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari sini timbullah berbagai macam perbuatan yang dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Dapat dirumuskan bahwa akhlak adalah ilmu yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia maupun dengan makhluk sekelilingnya. Dari pengertian akhlak di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak diartikan sebagaimana latihan mental atau fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja tadi pengertian singkat tentang pendidikan akhlak. Selanjutnya masuk inventarisasi ayat-ayat tentang pendidikan akhlak. Sebenarnya itu ayat-ayat yang membahas tentang pendidikan akhlak itu banyak sekali. Seperti contoh yang saya temukan, yang pertama kan ada 4. Yang pertama yaitu ayat tentang akhlak kepada Allah, selanjutnya akhlak kepada Nabi, selanjutnya akhlak kepada orang tua, dan selanjutnya akhlak kepada orang lain. Di sini saya menemukan akhlak terhadap Allah
yaitu seperti dalam surat Al-A'raf ayat 143, surat Toha ayat 12 dan 84, surat An-Naml ayat 19, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ayat tentang akhlak kepada Nabi, yaitu seperti surat Al-Baqarah ayat 104, surat An-Nur ayat 62 dan 63, dan surat Al-Mujadilah ayat 12 dan 13. Selanjutnya yang ketiga yaitu ayat tentang akhlak kepada orang tua, yaitu terdapat pada surat Al-Isra ayat 23, surat Al-Kahf ayat 17, surat Al-Ankabut ayat 8. Selanjutnya yaitu ayat tentang orang lain, tentang akhlak kepada orang lain, yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199, Al-Furqan ayat 63, dan surat Al-Luqman ayat 18 sampai 19. Di sini saya per poin mengambil satu ayat saja dan nanti penafsiran setelah analisisnya. Yang pertama yaitu ayat tentang akhlak kepada Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Penafsirannya menurut Buya Hamka, tatkala Musa telah datang di waktu yang telah kami tentukan itu dan telah bercakap Tuhannya kepadanya, berkatalah dia, ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat engkau. Itu terdapat pada pangkal ayat 143. Dia telah diberi kemuliaan yang demikian tinggi oleh Allah. Allah telah berkenan bercakap dengan dia, demikian tidak ayat tentang akhlak kepada Nabi perantara malaikat lagi akan menurunkan titah perintah wahyu kepadanya, yaitu kitab Taurat yang akan jadi pimpinan bagi bangsanya. Tetapi Musa yang seluruh jiwanya yang suci, ia telah dipenuhi oleh al-hub al-ilahi, cinta kepada Allah yang tiada taranya, memohon diberi kemuliaan yang lebih tinggi lagi sesudah Allah berkenan mengajak bercakap di belakang hijab. Nabi Musa meminta melihat rupanya supaya tabir dinding itu dihindarkan saja. Allah hanya memperlihatkan zatnya saja. Musa diperintahkan untuk melihat ke atas puncak gunung itu, yaitu pertalian gunung Turisina. Jika kelak engkau lihat gunung itu tetap ada pada tempatnya, di waktu itu engkau akan melihatku. Maka tatkala Tuhannya telah menunjukkan diri pada gunung itu, maka menjadi hancurlah dia dan tersungkurlah Musa atau pingsan. Selanjutnya setelah dia sadar, berkatalah dia, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Yaitu terdapat pada ujung ayat 143. Musa yakin Allah ada. Dia telah menjadi ilmu yakin dan dia tidak ada keraguan lagi. Analisisnya yaitu surat Al-A'raf ayat 143 ini menjelaskan tentang Nabi Musa yang ingin berjumpa dengan Allah karena beliau rindu ingin berjumpa dengan Allah, tetapi Allah tidak menunjukkan dirinya, hanya zatnya saja, dan Nabi Musa pun tidak sanggup melihat zat Allah tersebut. Selanjutnya poin yang kedua yaitu akhlak terhadap Nabi yang terdapat pada surat Al-Mujadilah ayat 12 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Selanjutnya yang ketiga yaitu akhlak terhadap orang tua, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 17.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an akhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithan lillahi waylaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hada illa asatirul awwalin. Yaitu penafsirannya menurut Hamka. Dan ada yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, kamu keduanya, yang terdapat pada pangkal ayat 17 tersebut. Dalam kata-kata demikian, ternyata si anak menghinakan kepada kedua orang tua tersebut. Biasa juga dikatakan orang dalam susunan bahasa yang lain, yaitu itu cis biasanya bagi kamu keduanya. Sebagai arti dari bahasa Arab uffin, yaitu kata mengejek, memandang rendah dan menghina kepada orang tua, yang di dalam ayat Al-Quran sendiri dengan sabdanya fala taqul lahuma uffin, dan janganlah berkata kepada keduanya menunjukkan bosan, merendahkan atau memandangnya di bawah derajat dari anaknya. Analisisnya yaitu surat Al-Ahqaf ayat 17 ini menjelaskan tentang larangan berkata kasar atau berkata kotor terhadap orang tua dan larangan untuk berkata terhadap orang tua. Yaitu yang terakhir, poin yang terakhir yaitu akhlak terhadap orang lain, yaitu penafsiran surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pada penafsiran ini, penafsiran menurut Buya Hamka didasarkan pada ayat 63, orang yang berhak disebut ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang yang dicintai Tuhan daripada Tuhan yang Maha Murah, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap sopan santun, lemah lembut, tidak sombong dan tidak pongah. Sikapnya tenang, bagaimana dia akan mengangkat muka dengan sombong, padahal alam sekelilingnya menjadi saksi atasnya bahwa dia mesti mendudukkan dirinya. Dia adalah laksana padi yang telah berisi, sebab itu dia tunduk kepada Tuhan karena insaf akan kebesaran Tuhan, dan dia rendah hati terhadap sama manusia karena dia pun insaf bahwa dia tidak akan sanggup hidup sendiri dalam dunia ini. Dan bila dia bertegur sapa dengan orang yang bodoh dan dangkal pikirannya sehingga bodohnya banyaklah katanya yang tidak keluar daripada cara berpikir yang teratur. Analisisnya yaitu surat Al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang bersikap rendah hati terhadap orang lain, atau bisa disebut dengan ibadur rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap sopan santun, lemah lembut, tidak sombong dan tidak bongah. Mungkin singkat saja dari saya, cukup sekian. Boleh ada kesalahan kata atau kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.